Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal membahas ada apa di balik pulangnya Anselmino ke Chelsea dan beberapa berita update mengenai transfer Chelsea di bulan Januari. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Timur Leste, True Blue dari Cikampek, dan True Blue dari Lamongan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue. Terima kasih untuk support kalian semua dan sehat selalu. Dan buat yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberikan hype ke video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Sebelum mulai, gue mau mengucapkan selamat dulu buat salah seorang pemain, yaitu Lord Madueke, berhasil ulang tahun pertama untuk tidak mencetak gol. Di pertandingan kemarin, Madueke ini resmi tidak mencetak gol dan assist di Premier League selama 1 tahun. Hebat banget ya pemain yang satu ini. Dan juga kepada Arsenal juga selamat ya telah mendapatkan wing terbaik dari Chelsea. Selain itu ada John Terry juga yang merayakan rekor yang belum terpecahkan semenjak 22 tahun yang lalu. Setelah Arsenal ini kebobolan oleh Manchester United di pertandingan matchday ke-23 kemarin ya. Dan ini membuktikan bahwa memecahkan rekor atau menciptakan 15 gol kebobolan selama satu musim tentu tidak mudah ya. Ya walaupun ada yang di akhir tahun lalu punya ambisi dan koar-koar ya pengen memecahkan rekor tersebut, tapi ternyata masih gagal di musim ini. Coba lagi di musim depan ya buat tim-tim Premier League yang lain, terutama untuk London Merah yang selalu ingin membreak rekor dari Chelsea ya. Selamat buat John Terry, Carvalho, Ferreira, Gallas, dan Peter Cech juga yang menjadi kunci rekor ini. Dan kita masukin lagi rekor ini ke dalam box, nggak usah terlalu digembar-gemborin karena cukup kita-kita aja yang tahu ya. Oke, kita mulai aja berita pertama. Ini Chelsea masih mencoba mencari back baru di transfer Januari ini ya. Dilansir dari CFC Peace dikutip dari Bob Fassen, Chelsea sedang mencoba merekrut Yaimar Medina, back kiri milik geng. Rencananya setelah dibeli, Medina akan dipinjamkan ke Strasbourg untuk pengembangan. Namun saat ini geng menganggap Medina tidak bisa dinegosiasikan dan belum membuka peluang penjualan. Artinya proses transfer ini masih sangat sulit untuk terwujud dalam waktu dekat. Yaimar Medina sendiri ini adalah pemain asal Ekuador yang saat ini bermain sebagai bek kiri ya, atau pemain sayap untuk klub Belgia KRC Genk. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal sebagai talenta muda berbakat yang mampu bermain di berbagai posisi di kiri lapangan. Dan hingga Januari 2026 ini, Medina telah mencetak 25 penampilan untuk geng di berbagai kompetisi dan mencetak 1 gol. Medina adalah pemain yang eksplosif dengan kemampuan menggiring bola dan umpan silang yang kuat. Ia memiliki fisik yang tangguh dan kecepatan yang sangat tinggi. Ini yang menjadi faktor Chelsea ingin merekrut Medina untuk menyempurnakan lini belakang Chelsea di sebelah kiri ya. Tapi dia akan dipinjamkan dulu ke Strasbourg. Kita lihat apakah ini adalah seorang calon pemain besar ya setelah nanti memang jadi direkrut oleh Chelsea. Berita kedua, Axel Disasi siap pergi dari Chelsea. Dilansir dari Chelsea Dodgers dikutip dari Tanzi Loik. West Ham sudah memulai pembicaraan dengan Chelsea untuk meminjam Axel Disasi hingga akhir musim. Namun West Ham bukan satu-satunya klub yang tertarik. Ada klub lain yang juga ikut memburu tanda tangan Axel Disasi ya. Ternyata masih laku juga ya pemain ini di luaran ya, walaupun hanya sekedar loan. Tapi paling tidak banyak juga klub yang mencoba untuk mendapatkan defender sekelas Axel Disasi dan tipikal permainan seperti Disasi. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan mengganggu proses ini ya, dilansir dari CFC Peace juga ya. Batas maksimal 7 pemain pinjaman internasional yang dimiliki Chelsea diperkirakan kembali mempengaruhi pilihan klub tujuan Axel Disasi jika ia dipinjamkan. Itu dia, jadi ada memang regulasi dari FA untuk masa peminjaman ya, atau banyaknya pemain yang dipinjamkan oleh satu klub. Dan Chelsea ini sudah maksimal ya, 7 pemain internasional sudah dipinjamkan ke berbagai klub. Dan semoga aja Axel Disasi juga bisa mendapatkan klub baru di transfer Januari ini, sehingga nanti gajinya juga bisa di cover dan lepas ya, lumayan juga ya. Berita ketiga, ini Chelsea bakal bawa CS-nya Palmer mungkin di transfer summer nanti ya. Dilansir dari Transfer News Live dikutip dari Team Talk, Chelsea ingin mempertemukan kembali Cole Palmer dengan sahabatnya, gelandang serang Aston Villa Morgan Rogers. Rogers sudah lama menjadi target utama Chelsea dan klub tertarik memasangkan keduanya karena gaya bermain serta kualitas mereka saling melengkapi di lapangan.
Belum ada informasi valid mengenai hal ini, tapi menurut gue agak berat ya untuk mendatangkan Morgan Rogers ke Chelsea, terutama mungkin di transfer summer nanti ya. Karena yang pertama, ini posisi Aston Villa saat ini di Premier League juga sedang baik ya, dan bahkan dia berada di peringkat ketiga di atas Chelsea. Dan di bawah Unai Emery ini, Aston Villa terlihat sangat kompak dan begitu kolektif ya. Jadi ini agak sulit untuk melepas ikatan yang sudah terjadi antara Morgan Rogers dan teammate lainnya di Aston Villa. Yang kedua, ini Morgan Rogers juga menjadi salah satu andalan di sistemnya Unai Emery musim ini ya, dan dia juga cukup solid penampilannya dan memiliki cukup banyak gol di musim ini ya. Yang ketiga, Rogers juga baru menandatangani kontrak baru dengan Aston Villa hingga 2031. Dan memiliki value yang saat ini berkisar di angka 100 juta. Tapi untuk salary cap, menurut gue Morgan Rogers ini masih masuk. Karena saat ini dia hanya memiliki 120 ribu ya. Hanya mendapatkan 120 ribu per week dari Aston Villa. Jadi kalau mungkin ada tawaran kontrak yang cukup menarik dari Chelsea, dan Chelsea mau membayar maharnya dengan 100 juta lebih, ada kemungkinan Morgan Rogers bisa ditarik ke Chelsea untuk menemani Cole Palmer. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah worth it untuk mendatangkan Morgan Rogers dengan nilai segitu ya? Dan apakah mungkin Morgan Rogers ini tertarik untuk bergabung dengan Chelsea ya? Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Kita ke berita utama ya, mengenai hal yang terjadi di balik kepulangan Aaron Anselmino ke Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR Code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Dilansir dari David Ornstein, eksklusif, Chelsea mengaktifkan klausul untuk memanggil kembali Aaron Anselmino dari masa pinjamannya di Borussia Dortmund. Chelsea sudah mengevaluasi pasar bek tengah dan ingin membawa kembali bek 20 tahun itu dari Dortmund untuk menentukan langkah selanjutnya. Opsi serupa juga ada untuk Mamadou Sarr, namun Josh Achempong kemungkinan akan bertahan. Penjualan sang pemain dinilai hampir mustahil. Nah, pemanggilan ini sudah terjadi saat ini ya, dan sudah dikonfirm juga sama Fabrizio Romano. Anselmino ini akan memulai petualangan barunya di Chelsea di sisa musim ini. Perpisahan Anselmino sendiri ini cukup dramatis di Dortmund ya. Para pemain dan staf Dortmund ini mengantri untuk mengantarkan Anselmino keluar dari pintu latihan Dortmund, dan Anselmino pun sempat terisak tangis ya, mengeluarkan air mata saat meninggalkan Dortmund di hari kemarin ya, dan itu videonya sudah beredar di sosial media, jadi teman-teman bisa lihat aja ya. Anselmino sampai dengan paruh musim ini bermain 10 pertandingan di Dortmund dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Anselmino berhasil mengunci 4 clean sheet selama dia membela Dortmund. Anselmino sempat cedera juga di Dortmund ya, dan sempat absen 12 pertandingan sepanjang musim ini. Tapi saat ini Anselmino sudah fit dan bisa bermain kembali. Kepergian Anselmino ini menuai kritik dari pihak Dortmund dan juga banyak kalangan dari Jerman. Dilansir dari Simon Phillips, dikutip dari Sport Witness. Menurut laporan Bild, keputusan Chelsea memanggil kembali Aaron Anselmino disebut sebagai langkah yang tidak biasa dan bahkan mengguncang dunia sepak bola. Agak lebay sih ya. Keputusan ini tidak diterima dengan baik di Jerman dan disebut telah menimbulkan keterkejutan besar secara internal di Borussia Dortmund. Situasinya memanas dengan Dortmund dikabarkan sangat marah kepada Chelsea. Jadi itu dia ya. Jadi secara internal Dortmund mungkin merasa Anselmino ini adalah sosok yang bisa diandalkan di lini tengah dan diproyeksi bisa menjadi salah satu pilar pertahanan Dortmund buat sisa musim ini ya. Tapi penarikan Anselmino ini membuat hubungan Chelsea dan Dortmund retak. Para petinggi Dortmund termasuk sang sporting director Sebastian Kehl ini merasakan atau menyampaikan kekecewaannya terhadap Chelsea dan terutama terhadap Behdat Ekbali atas pengkhianatan katanya ya dari apa yang disepakati terhadap peminjaman Anselmino ini ya. Ya menurut gue sih apa yang dilakukan oleh Chelsea ini adalah salah satu langkah yang cukup baik ya, dan juga di kontraknya secara profesional ini sudah tertulis bahwa Anselmino memang bisa dipanggil kembali di saat-saat Chelsea membutuhkan jasanya ya. Dan kelihatannya memang di transfer Januari ini dan di paruh musim kedua ini Chelsea memang betul-betul butuh center back yang bisa melapisi atau memperkuat lini belakang Chelsea. Jadi menurut gue ini something's normal dan agak lebay ya kalau Dortmund memang sampai sekecewa itu ya. Tapi ternyata keputusan pemanggilan Anselmino ini bukan sekedar hanya kebutuhan tim. Ada misi yang lebih besar buat Chelsea ya untuk memanggil kembali Aaron Anselmino ke Cobham di transfer Januari ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, Borussia Dortmund sudah memberitahu pihak-pihak terdekat Aaron Anselmino sejak Desember
bahwa mereka ingin membelinya secara permanen pada musim panas nanti. Dortmund bahkan telah menyiapkan tawaran dan anggaran untuk transfer tersebut, namun Chelsea dengan tegas menyampaikan bahwa Anselmino merupakan bagian dari rencana jangka panjang klub. Nah, jadi marah-marahnya Dortmund ini kelihatannya cukup snake juga ya. Kita kasih pemain, pinjemin, dan kelihatannya mereka pengen jadi snake, menikam Chelsea dari belakang di bursa transfer summer nanti ya. Selanjutnya dilansir dari Bluco Extra. Bluco sudah melakukan segala cara untuk melindungi investasi mereka terhadap Aaron Anselmino dan menghindari terulangnya skenario Carne Chukwuemeka di Dortmund juga ya. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Borussia Dortmund telah memberi tahu pihak Anselmino bahwa mereka akan mengajukan tawaran pada musim panas nanti. Itu dia. Jadi kalau dari siklus ini ya, dari sequence yang terjadi ini, menurut gue apa yang dilakukan oleh Bluco ini adalah hal yang bagus ya, hal yang tepat dan hal yang baik. Dortmund sendiri sebagai institusi yang secara profesional sudah menandatangani kontrak dengan Chelsea, ini harus menghormati seluruh keputusan yang ada di kontrak tersebut ya, dan harus terima juga karena itu secara profesional dan sudah tertulis di kontrak, jadi harusnya no baper ya. Anselmino juga ini di kedatangan ini ya, kembalinya ke Chelsea ini harus segera melupakan apa yang terjadi di Dortmund, dan juga secara profesional ini harus secara pikiran dan mental ini kembali ke Chelsea ya. Anselmino harus menerima keadaan ini dan dia juga harus bekerja lebih keras membuktikan diri untuk masuk ke dalam skuad utama di paruh musim ini ya. Sebagai seorang pemain Chelsea, menurut gua Anselmino harusnya jauh lebih mengabdi kepada badge yang ada dia di dadanya saat ini yang dia kenakan ya. Dan juga harus bisa membantu dan memberikan impact kepada Chelsea di sisa akhir musim ini ya. Jadi tim sekelas Chelsea menurut gue ini nggak butuh pemain yang drama. Kalau misalnya Anselmino balik ke Chelsea terus dia gagal bersaing di skuad utama, menurut gue harusnya no baper, no drama. Karena memang waktunya dia itu harusnya belum datang, tapi karena memang dibutuhkan dia harus membuktikan diri. Seperti bagaimana misalnya Kosanov di Manchester City gitu ya, yang memang harus ready saat dimainkan ya, dan memberikan performa terbaik ya. Jadi menurut gue, kalau Anselmino pengen survive di Chelsea, please no baper, jangan bawa toxic ke Chelsea ya. Dia juga harus bisa membuktikan diri menjadi back yang tangguh ya, yang siap diandalkan oleh Chelsea kapanpun dibutuhkan ya. Tapi ternyata selain informasi tersebut, ada bau amis yang menyertai kepulangan Anselmino ke Chelsea. Banyak pihak juga menuding pemanggilan Anselmino ini menjadi salah satu cara Chelsea untuk menawar back Rennes, yaitu Jeremy Jeke. Dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Burger PG, ini adalah seorang jurnalis Jerman ya. Penarikan kembali Aaron Anselmino disebut telah meretakkan hubungan antara Borussia Dortmund dan pemilik Chelsea Behdat Ekbali. Berbagai sumber meyakini bahwa Chelsea memanggil pulang Anselmino sebagai langkah strategis untuk menekan Rennes agar menurunkan harga Jeke. Dan Dortmund juga berharap bahwa itulah alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut. Nah, kalau ini ya walaupun secara etis mungkin nggak baik ya, tapi wajar kalau ternyata Dortmund marah terhadap keputusan ini. Karena yang pertama itu Anselmino ini adalah salah satu pilar juga yang dibutuhkan oleh Dortmund di musim ini. Yang kedua, kalau seandainya Anselmino ini kembali dan ternyata itu hanya sebagai gimmick untuk mendapatkan JK, dan ternyata Anselmino juga tidak dimainkan ya di squad Chelsea musim ini, cukup menjadi tanda tanya ya. Tapi apapun itu, otak bisnis Bluco yang menurut gue, kalau skenario ini benar, ini memang luar biasa ya. Buat bagian ini, strategi mereka buat negosiasi dan manipulasi keadaan dengan semua keunggulan dan hal yang dimiliki oleh Bluco, ini gue akuin. Bluco emang jagonya ya kan. Cuma masalahnya, apakah penarikan Anselmino ini bakal cuma menjadi pion aja untuk menggerakkan transfer Jeremy Jeke ini? Dan apakah Anselmino ini hanya menjadi bait atau umpan ya, tapi tidak untuk dimainkan sebagai pemain utama ya? Apakah mungkin Anselmino ini akan berdebu di bench dan akhirnya dia juga frustasi dengan situasi yang ada ya? Ini kita harus lihat dulu nanti ke depannya ya. Tapi pertanyaan gue, apakah kalau memang hal itu benar ya, apakah ini worth it? Apakah ini worth it untuk menjadikan Anselmino ini sebuah gimmick dari transfer Jeremy Jeke? Dan apakah memang Jeremy Jeke dari Rennes ini se-worth it itu sampai akhirnya Bluco ini lebih mengorbankan Aaron Anselmino dibandingkan dengan merelakan transfer dari Jeremy Jeke ya? Nah ini kita coba lihat dulu nanti ya, tapi gue pengen minta pendapat kalian, apakah versi dari Dortmund ini bahwa Anselmino hanya dijadikan gimmick untuk negosiasi Jeremy Jeke betul, atau memang Chelsea ingin menjadikan Anselmino ini sebagai pemain utama Chelsea di sisa musim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Kemudian dilansir dari Fabrizio Romano,
Chelsea diperkirakan akan sangat sibuk di hari-hari terakhir bursa transfer Januari karena mereka ingin melakukan beberapa pergerakan. Chelsea masih mengevaluasi opsi bek tengah bahkan setelah memanggil kembali Aaron Anselmino dan beberapa nama lain di daftar target lini tengah selain Douglas Luiz yang hingga kini masih tetap menjadi opsi. Nah, kalau info ini setiap bursa transfer memang selalu dikeluarin oleh Fabrizio Romano ya. Tapi coba kita lihat aja apa yang akan terjadi di akhir Januari ini. Cuma sisa beberapa hari aja. Apakah akan ada transfer kejutan yang terjadi dari Chelsea ya. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype ke video ini ya. Supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue, always be blue. Up to Chelsea.